Incomeku ini kan pas-pasan, Bester. Tapi ayat emasku tahun ini tuh malah dapat gini, berikan maka kamu akan diberi. Nah, terus lagi ada trust issue. Kalau teman-temanku itu pada bermuka dua pas di belakangku. Takut banget pas ntar lulus teman-temanku pada hilang semua dan aku jadi sendirian lagi. Gimana cara kita itu tahu kok bahwa orang yang kita temui ini atau kayak someday kita ketemu someone gitu, wah ini adalah tulang jodoh rusuknya kita. aku nih. Ada tulang rusukku. Halo Himers, kembali lagi ke Point of View di mana pertanyaanmu dijawab oleh Pastor. Ayo tepuk tangan Pastor. Oke. Agak bingung ya. Nah di sini kita kedatangan tamu, tapi kayaknya udah nggak tamu sih Pastor. Kayak udah keluarga. Jadi boleh koko aja langsung. Siap. Kedatangan ko Fendi. Tepuk tangan lagi. Oke. Boleh kok mungkin dikenalin, siapa tahu ada yang nggak tahu kok. Halo, nama saya Pastor Fendi. Apa lagi? Dari gereja kan katanya udah jadi keluarga, nggak boleh sebendera. Keluarga ya. mungkin, ceritain keluarganya Pastor. Aku keluarga. Iya. Oke, aku sudah menikah. Apalagi nih? Aku punya anak 2. Kesibukannya, pelayanan gimana kok? Kesibukan aku sekarang ini lagi pegang pelayanan misi. Jadi aku sudah tidak di youth, tapi aku lebih berkecimpung di dunianya misi sekarang. Itu sih. Udah pindah haluan nih? Agak lebih lebar justru pindah haluannya ya, bukan lebih kecil. Gitu. Nambah ya? Betul ya. Kira pindah. Wah kagak. Makanya lebih gede nih haluannya di sini kan misi ya. Iya, lebih berat. Boleh, oke. Nah mungkin yang mau kepoin IG-nya Pastor? Fendi Suprayogi. Dicatat nanti ada di sini. Tuing. Udah pasti nggak boleh. Oh iya, Bingung nggak boleh. Oh, banyak bingung ya mana dia. editornya. Pilih ya. Oke, gimana Pastor? Udah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan lo Himers yang Agak seru. agak seru nih? Siap nggak siap kali ya? Siap nggak? Siap lanjut ya? Oke. Berusaha. Nanti ada yang perbaiki semua kok. Oke, nanti di-cut. Betul. Enggak. Oke, pertanyaan pertama nih Pastor. Ya Tuhan. Jadi, incomeku ini kan pas-pasan Pastor. Tapi ayat emasku tahun ini tuh malah dapat gini, berikan maka kamu akan diberi. Nah, kalau aku berikan terus, kan aku nggak nabung dong Pastor. Gimana nih? Kadang-kadang kita kalau baca ayat itu jangan cuman sepatah, harus baca dulu point of view-nya apa. Tapi buat aku satu simple ya teman-teman, bahwa Tuhan juga nggak mungkin nyuruh kamu memberi sesuatu yang kamu nggak punya. Ngerti gak? Tuhan kasih kita hikmat semua itu untuk kita pakai. Bukan berarti, waduh ayat mas aku berkata harus memberi maka apa yang aku punya aku kasih semuanya, padahal nggak juga gitu loh. Jadi nggak mungkin lah kita bisa memberi sesuatu yang kita nggak mungkin punya. Atau let's say uang tinggal 50.000 tapi lu kasih 50.000-nya. Ya kalau memang hati lu digerakin ya nggak apa-apa sebetulnya. Tinggal buat aku mau seberapa kita taat. Tapi jangan sampai kayak kamu tadi bilang kan, gimana nih income menipis. Ini sebenarnya kalau mau dibagi bisa 2 pertanyaan. Gimana tuh? Taat atau enggak? Loh iya dong. Kalau misalnya, waduh, tinggal handphone 1, tapi Tuhan, ini gue ada kejadian, beneran. Gue ada kejadian. Aku tuh kepengen beli TV. 65 inch. Besar ya? Kan punya mimpi boleh dong? Oh, boleh. Iya dong. Siapa sih mau beli TV? Nah, iya, mimpi kan gratis. Lalu istriku bilang begini, kalau lu mau beli TV, jualah TV yang lama dulu. Supaya dapat duit. Lo tau nggak, waktu gua turun tangga dari kantor, di bawah tuh ada staff 1. Tiba-tiba Tuhan kayak kasih gua hati, kasih TV-mu ke dia. Mikir dong. Tuhan, aku butuh duit loh, buat beli TV loh. Aku disuruh ngasih. Aku iseng telepon istri. Karena kadang istri tuh suka nggak ngasih kan. Gua disuruh Tuhan ngasih TV ke dia. Boleh nggak? Kasih aja. Oh, Tuhan. Konfirmasi ya nih. Konfirmasi yang tepat, tapi ya udah. Tapi ya itu, karena gue mau taat, gue kasih TV-nya. Gue tanya orang itu, sorry, gue nggak menghina, punya TV nggak di rumah? That's the question yang aku tanya dia. Ternyata lu tau nggak? Dia selama bertahun-tahun di Surabaya, dia tuh ngekos. Dia tuh nggak pernah punya TV. Jadi bayangin, dia tuh nonton
hanya dengan HP. HP. Jadi waktu gue kasih TV 32 inch-nya gue yang TV flat, dia langsung kayak, Puji Tuhan. mimpi apa ke aku? Gue kasih ke dia. Tapi dari situ karena ketaatan gue, tiba-tiba ada aja Tuhan gantikan gue. Yang tadinya gue pikir gue harus cari uang untuk bisa beli TV, tapi Tuhan bilang apa? Enggak, tenang kok, taat kok. Maka Tuhan akan menggantikannya itu. Ya akhirnya memang gue jadi punya karena tiba-tiba ada yang memberi. Jadi setengah sudah Tuhan tanggung uangnya, setengah gue tinggal keluar sendiri. Si caranya Tuhan tuh kadang-kadang, ya makanya gue bilang, mau jalan dengan ketakutan atau mau dengan ketaatan. Kadang-kadang kalau kita pakai matematika, ikut Tuhan tuh nggak bisa pakai matematika. Tunggu uang punya 1 juta, baru gue bisa kasih 500 ribu. Enggak tentu. Cuman sekali lagi teman-teman, jangan disamain dengan aku. This is my story. Belum tentu can become your story. Karena imannya orang tuh beda-beda. Jadi jangan pakai tolak ukur itu. Yang penting adalah apakah teman-teman punya damai sejahtera atau tidak. Selama teman-teman punya damai sejahtera, maka berikanlah itu kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Tapi kalau teman-teman nggak punya damai sejahtera, maka jangan. Nah, karena aku sudah menikah, aku confirmnya kepada istri. Boleh nggak? Kalau istri bilang enggak, berarti aku nggak ngasih. Itu yang paling penting. Jadi jangan semuanya itu Dipukul rata. ya, menjawab ya. Iya. Pilihannya 2 ya, taat atau tidak. Terus kalau taat dapat damai sejahtera, ya kasih. Kalau enggak, ya enggak. Ya enggak. Dan itu nggak berdosa ya teman-teman ya. Jangan pikir, ya Tuhan ayat masku begini, gimana nanti gua. Rasa bersalah gitu loh kadang. Enggak lah. Tuhan kita nggak kayak gitulah, gila. Kayak parah banget, kayak lu, enggak lah. Nggak dihakimi ya. Tenang lah. Kadang-kadang itu cuma pikiran kita sendiri kok, mindsetnya kita sendiri. Oke, jawabannya menjawab ya teman-teman. Kalau nggak menjawab DM aja langsung. DM. Jangan lupa, telepon ke nomor yang di sini. Dikasih nomor loh. Nomornya Aldo. Nomor pasal Aldo. Atau nomornya dia. Jangan. Belum berkapasitas menjawab. Aduh. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Temanya itu hubungan kok. Aduh, hubungan. Biasa kan, anak remaja, umur-umur sekarang, umur-umur saya dan Koko mungkin ya. Aku. Anggap aja lah Oh ya. iya, siap. Stay young tuh. Amit. Itu banyak kan hubungan pertemanan, percintaan, dan lain-lain gitu kan kok. Kompleks ya. Kompleks hubungannya tuh. Nah, ini yang pertama kok, kita masuk ke hubungan pertemanan dulu ya. Nah, aku ini lagi di masa SMK. Terus lagi ada trust issue. Kalau teman-temanku itu pada bermuka 2 pas di belakangku. Takut banget pas ntar lulus teman-temanku pada hilang semua dan aku jadi sendirian lagi. Tuh, ada yang nanya. Sedih ya. Cuma gara-gara itu jadi takut. Buat aku sih 2 hal lagi. Pemain ini kayaknya suka 2 ya? Bukan, kalau 1 kan pendek nanti, kalau ya 2. kan? Kenapa aku taruh 2? Karena gini, kan tadi kan kamu bilang ada trust issue, ya dong. Kedua, nggak berani hidup sendirian. Jadi buat aku gini, 1, kalau kita punya masalah apa yang ada di dalam, beresin dulu. Ngerti nggak? Karena kita nggak bisa, kalau kita nggak bisa mengubah apa yang ada di dalam, maka akan berdampak kepada sekelilingnya kita kok, pasti kok. Jadi kalau sini lu sudah nggak benar, maka ini lu nggak benar, semuanya jadi nggak benar. Iya toh? Kenapa maka firman Tuhan juga bilang, jagalah hatimu dengan biasa, karena sudah terpancar sebuah kehidupan. Itu ada ayatnya kan? That's why kalau lu sudah punya trust issue, maka dibereskan trust issue-nya. Apa yang menjadi masalahmu? Mulai dicari, oh aku nggak bisa 1, 2, 3, 4. Dan carilah orang yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah trust issue-nya dia. Kita nggak bisa berharap orang itu yang berubah buat kita, cuma gara-gara kita punya trust issue. Ya loh. Dan kita nggak bisa mengendalikan cara hidupnya orang. Wah, dia bermuka 2, dia bermuka 3. Aku punya prinsip hidup ini. You do good thing or bad thing, people gonna talk about you. Mau melakukan baik atau buruk, namanya orang, namanya netizen, akan nggak pernah habis ngomongin elu. Jadi buat aku, terus kita ngapain kok? Hiduplah benar. Makanya kalau punya isu, beresin dulu, jadilah benar dulu. Kedua, lah, kenapa jadi takut sendiri nggak punya teman? Kan buat gua, kalau lu membuka hati untuk bergaul dan segala macem, gua rasa pasti ada aja sih. Nah, itu pasti punya akar trauma. Balik lagi, trust issue. Makanya karena sudah, sorry, aku lupa nama kamu siapa? Fania. Nah, misalnya aku udah ada masalah dengan kamu nih, Fania. That's gonna happen.
mau jalan bareng pun, negatif thought gue kan selalu ada, aduh Fania sukanya begini, Fania sukanya begini. Atau misalnya kamu kecewa sama aku, aduh kalau kamu sama Fendi, nanti kalau sama Fendi nanti bisa bermuka dua kan, nanti bisa begini kan, depannya begini, bakal begini. Itu akan terus seperti itu gerogotin pikiran dan hatinya kita. Ngerti gak? Jadi kalau buat aku, namanya kamu bersahabat, berteman, tinggal apa ya? Ya kan teman juga banyak ya. Deket, nggak deket, mau kayak apa? Iya. Jadi buat aku, you need to know the boundariesnya juga. Jadi buat aku, jangan pernah takut ngerasa hidup itu nggak punya teman, hidup itu sendirian. Tuhan nggak pernah ciptakan kita untuk hidup sendirian sih. Kejadian. Nah, sih pintar kamu. Jadi kenapa? Itu kan semua mulai dari mana? Trust issue. Akarnya That's itu why tadi. mindset-nya keluar. Sampai orang yang nggak nyaman pun engkau takut kehilangan. Padahal kan nggak nyaman tuh dia udah bilang tadi. Aduh, orang itu muka dua nih. Tapi lu masih takut kehilangannya dia. Jadi buat aku, mindset-mu sudah salah sebenarnya. Dibenerin dulu. Hati-hati dengan akarmu itu. Kecewa, kepahitan, apapun itu. Jadi let go everything. Maka buka mata dan buka hati lebar-lebar. Cari pergaulan yang sehat. Dan pergaulan yang sehat itu adalah di GPDI Elohim. Pesan sponsor. Kalau perlu ada komunitas, join komunitas. Supaya kamu punya, kan itu teman-teman yang bisa membuat kamu aman di situ kan. Safe place gitu. Safe place-nya kan di situ. Jadi buat aku, jangan pernah ngerasa lu sendirian. Orang lu punya rumah kok di sini, kita punya gereja kok di sini. This is the safe place yang kamu bisa tumpahin semua ketakutan, curhatlah di sini. Jadi aku rasa itu sih, diberesin dulu soal hatimu itu dulu. Kalau kamu nggak beresin, sampai kamu kuliah, sampai kamu kerja, kamu nggak punya isu itu. Akarnya dulu diberesin, karena semuanya itu dari dalam ya. Betul. Oke nih, pertanyaan kedua. Ini pertanyaan yang paling disenangi remaja-remaja nih. Percintaan. Love story kok. Udah. Tadi kan sudah disinggung nih, kejadian. Diomongin, Tuhan itu kan menciptakan pasangan hidup kita dari tulang rusuk nih. Nah, Susah kalau ngelihat cuma berdua-duaan terus. karena selalu nunjukin yang terbaik. Karena Tuhan kasih kita kebebasan untuk memilih memang pada dasarnya. Tapi ajak ke circle pun jangan ngerasa nanti waktu dibawa misalkan kayaknya dia lo sakit hati deh. Jangan kayak tadi gue bilang tuh,